Babu Qorsis Samari, bab mengira-ngira buah. Jadi bab disyariatkannya mengira-ngira buah yang masih ada di pohon. Nah, nanti biar yang punya itu mempersiapkan diri. Kira-kira nanti yang harus dizakati itu berapa. Jadi Qorsis Samar itu buah yang masih ada di pohon itu ditaksir hasilnya. Oh, ini kalau segini ini biasanya nanti menghasilkan sekian. Jadi tiap pohon itu nanti ditaksir seperti itu. Jadi dikira-kira nanti hasilnya berapa. Itu namanya Qorsis Samar. Jadi menaksir, mengira-ngira buah yang masih ada di pohon. Hadasana Sahlu bin Bakar, hadasana Wuhaib an Amri bin Yahya an Abbas As-Sa'idi an Abi Humaidin As-Sa'idi. Qala, berkata Abi Humaid, Ghazauna, berperang kami, ma'an Nabi, bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Ghazwata Tabuk, pada perang Tabuk. Itu terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Falama ja'a, maka ketika datang atau tiba siapa Nabi Wadiyal Qura, pada Wadiyal Qura. Itu Wadiyal Qura itu letaknya di antara Madinah dan Sam. Jadi Madinatun Qadimatun bainal Madinah wasam. Jadi sesampainya di Wadil Qura, ketika itu imra'atun, ada seorang wanita, fi hadikotin, di dalam kebun, laha, bagi imro'ah. Jadi ada wanita ngecek kebunnya itu, ngontrol. Faqala, maka bersabda sopo an-nabiyyu, Nabi Sallallahu alaihi wasallam, li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Nabi, ukhrusu, mengira-ngiralah kalian, neksiro siro kabeh. Ayo coba ini kebunnya si imro'ah ini kira-kira nanti menghasilkan berapa. Ya, orang-orang itu ya juga naksir semua, oh kayaknya sekian Nabi, kira-kira sekian Nabi. Fakhoroso, maka mengira-ngira sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam asrota ausukin, pada 10 wasak. Ya, 10 wasak. Nah, Rasulullah sendiri juga ikut nebak. Wah, ini secara keseluruhan nanti insya Allah menghasilkan 10 wasak. Ya, kalau 10 wasak berarti sudah nisab zakat. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, karena nisab aslinya kan 5. Nah, ini diperkirakan 10, nah, berarti sudah masuk. Laha, kepada imro'ah, ahsi, menghitunglah kamu, ma, pada apa-apa, yakhruju, yang keluar, opoma, minha, dari hasilnya kebun. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan ke Tabuk, Nabi bilang ke wanita yang punya kebun itu,
nanti ya kalau sudah panen eh, kamu taker ya. Jadi kamu hitung apa yang keluar dari hasilnya kebun ini kamu taker. Nah, kamu taker. Kalau sekarang kan baru dikira-kira. Nah, nanti kalau sudah panen betul ya kamu taker ya. Tuh. Terus Nabi melanjutkan perjalanan ke Tabuk. Nah, si wanita ya tetap eh, nunggoni kebunnya itu sampai betul-betul siap panen. Falama ataina maka ketika tiba kami Tabuka pada daerah Tabuk. Tabuk itu sampai sekarang ya ada di peta itu ada. Qala bersabda siapa Nabi? Ama ingatlah innaha bahwasanya. Nah, temene kelakuan satahubu akan berhembus kencang. Nah, alailata pada malam ini opo rihun angin sadidun yang luar biasa atau yang istilahnya kencang. Sesampainya di Tabuk, Nabi bilang nanti ya malam ini akan ada angin yang berhembus kencang. Fala yakumana maka jangan berdiri sungguh sopo ahadun seorang pun. Nanti ndak boleh ada yang berdiri. Kalau berdiri khawatirnya nanti disaut sama angin terbang dia. Di merunduk di tanah semuanya. Kalau sampai ada yang berdiri nanti khawatirnya disaut sama angin. Ini anginnya kenceng nanti malam ini. Waman dan barang siapa karena yang ada. Iku ma'ahu bersama man opo bairun onta. Fal yakilhu maka supaya mengikat dia manhu pada onta. Yang bawa onta ya, nanti dipersiapkan ontanya diikat semua. Suruh duduk ontanya terus diikat. Fa'akolnaha maka mengikat kami ha pada onta. Nah, terus kami semua juga betul persiapan onta-onta itu diikat semua. Wahabat dan berhembus kencang apa rihun angin sadidatun yang luar biasa. Betul sesuai sabdanya Nabi malam itu anginnya luar biasa. Lah kok fakoma maka berdiri sopo rojulun seorang laki-laki. Ya mungkin karena mau apa atau mau apa gitu. Dia berdiri. Nah, fa'alqadhu maka menjatuhkan opo angin hu pada rojul bijabali toyik di gunung toyik. Di gunung toyik. Ya, lah kok ya namanya banyak orang mesti ada yang yes ada aja disuruh merunduk malah berdiri. Nah, akhirnya betul di bawah angin terlempar sampai gunung Toyik ya. Ya di pegunungan Toyik itu sampai terlempar di situ. Ya, ini sekedar cerita saja ya, sekedar cerita. Wa'ahda dan memberi hadiah sopo maliku Ailah Raja Ailah. Raja Ailah. Ailah itu nama negara di pesisir ya, di pesisir. Linabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baglatan pada bigol. Bigol itu ya seperti kuda.
Di besarnya itu di bawahnya kuda, di atasnya keledai. Baidok yang putih. Wakasahu dan memberi pakaian siapa raja hu pada nabi. Burdan pada burdan, ya, bermakna selimut gitu aja. Nah, Raja Ailah itu memberi hadiah Nabi seekor digol putih dan pakaian berupa burdah. Ya. Wakataba dan menulis surat sopo Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahu untuk Raja Ailah di bahrihim di lautan mereka. Di lautan mereka itu bukan kok lautan betulan, artinya ya di negara mereka yang kebetulan posisinya itu dekat laut, itu loh, di pesisir. Ya. Nah, Nabi menulis di sini itu dalam rangka menetapkan jizyah kepada Raja Ailah dan rakyatnya itu. Tuh. Tuh, singkat cerita seperti itu. Terus pada akhirnya Nabi pulang, ya, Nabi pulang. Fala ma'ata maka ketika datang siapa Nabi, Wadiyal Kuro pada Wadiyal Kuro, ini dari Tabuk menuju Madinah sampai lagi di Wadiyal Kuro, dan kebunnya si wanita itu sudah panen. Qala berkata siapa Nabi lil mar'ati pada si wanita yang punya kebun. Kam berapakah ja'a datang opo hadi kotuki, ya, hadi kotuki kebun kamu. Ini panen kebunmu itu hasilnya berapa? Ya, sudah kamu takar kan? Gitu kan. Qolat berkata dia imro'ah asrota ausuk, ya, 10 wasak, ya. Kirso Rasulullah sama dengan perkiraannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasul juga ahli dalam mengira-ngira itu. Ya, yang suka mengira-ngira ini kan orang yang biasanya nebas buah itu. Orang yang nebas buah. Jadi beli buah yang masih ada di pohon untuk dijual per kilo ke pasar. Itu kalau salah mengira-ngira ya bangkrut. Atasana Abu Amr Muslim bin Amr Al-Hadda Al-Madini. Qala atasana Abdullah bin Nafi' an Muhammad bin Soleh Tammar an Ibni Syihab an Sa'id bin Musayyab an Atab ibni Asid anan Nabi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku karena ada siapa Nabi. Iku ya ba'asu mengutus atau mengirim siapa Nabi alanas atas manusia, man pada orang yahrusu yang mengira-ngira diaman, alaihim atas mereka, kuru mahum pada pohon-pohon anggur mereka, wasimarohum dan buah-buahan mereka. Jadi sebelum tiba waktu panen itu Nabi biasanya ngutus untuk ngira-ngira, ngutus orang untuk mengira-ngira hasil panenannya orang-orang itu. Jadi Nabi mengutus atas manusia orang yang mengira-ngira
pohon anggur mereka dan buah-buahan mereka. Jadi yang dikira-kira itu anggur dan kurma biasanya. Ya, nanti ya biar bisa persiapan zakatnya sekian-sekian. Oh ini kayaknya nggak zakat ini, karena mungkin kena hama atau apa, kan gitu. Wa bihadzal isnad, dan dengan ini isnad, dengan sanad yang sama seperti ini, yaitu hadatsana Abu Amr, Muslim, dan seterusnya itu. Ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda Nabi, fi zakatil kurum, di dalam zakatnya anggur. Jadi kurum itu jamak ya, jamak, mufradnya maknanya anggur ya. Jadi pohon anggur. Jadi kurumahum, anggur mereka. Kalau fi zakatil kurum itu di dalam zakatnya anggur. Inaha, sesungguhnya kurum iku tuhrosu, dikira-kira. Apa kurum? Pohon anggur. Kama yuhrosu, sebagaimana dikira-kira opo anahlu, kebun kurma. Ya dikira-kira buahnya maksudnya. Tuma, kemudian ada didatangkan opo zakatuhu, zakatnya anggur, zabiban, berupa anggur kering. Jadi anggur itu biasanya itu setelah dipanen masih ada proses berikutnya, yaitu pengeringan ya. Jadi kalau karmu itu pohon anggur, kalau inap itu anggur yang masih seger itu. Kalau zabib, zabiban ini adalah anggur kering. Nah, kalau anggur itu dikira-kira sama seperti kurma. Ya. Lah dikira-kiranya itu kan masih di pohon, berarti buahnya masih seger. Lah, walaupun nanti kalau dizakati, itu zakatnya berupa anggur yang sudah kering. Itu loh. Kama tu ada, sebagaimana didatangkan opo zakatun nahli, zakatnya korma. Nahl itu makna aslinya pohon korma ya. Tamron, berupa korma yang kering. Korma juga sama. Jadi pada saat masih di pohon itu dikira-kira, setelah itu dipanen. Nah, dipanen itu ya memang ada yang bisa langsung dimakan, ada yang memang nanti melalui proses pengeringan dulu, dikeringkan. Nah, korma yang sudah kering itu disebut tamr. Ya, kalau pohon kormanya atau kebun kormanya disebut nakhel ya. Ya, kalau korma yang sudah kering itu disebut tamr. Ya, disebut tamr. Atasana Hafsu bin Umar tasana Su'bah an Hubeb bin Abdurrahman an Abdurrahman bin Mas'ud. Qala, berkata dia, Ja'a, datang sopo Sahlu bin Abi Hasmah, Sahal bin Abi Hasmah, ila majlisina, pada tempat duduk kami. Ya, majelis atau tempat duduk-duduk nongkrong gitu. Qala, berkata Sahal, amarona, perintah na pada kami sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Qala bersabda Rasul, Idza idza orostum, ketika mengira-ngira kalian, mengira-ngira buah yang masih ada di pohon itu, ya, fajuddu maka memotonglah kalian. Jadi al-jad itu maknanya al-qat'u wal kasru, ya, memotonglah kalian, artinya ya kira-kira diputuskan secara pasti gitu loh, ya. Oh, ini kurang lebih nanti akan muncul 9 wasak misalkan, ya, 9 wasak. Wada'u dan meninggalkanlah kalian asulusa pada sepertiga, ya, asulusa pada sepertiga. Jadi tukang ngira-ngira ini, oh ini kayaknya munculnya nanti buahnya 9 wasak. Tapi nanti dihitungnya 6 wasak. Yang 3 wasak ditinggal. Ya. Ini jumlahnya 9 wasak. Guys, anggap saja 6 gitu. Jadi ditinggalkan 1/3. Jadi 1/3 dari 9 kan 3. Kalau 2/3 dari 9 kan 6. Lah, 1/3 kenapa harus ditinggalkan? Lah nanti yang namanya panen itu kan butuh biaya juga. Ya kan? Lah nanti biaya upah orangnya yang manen, terus perawatannya itu diambilkan dari sepertiganya itu, gitu loh. Jadi dalam menaksir buah, ya silahkan ditentukan. Ini buahnya kayaknya misalnya 9 wasak. Tapi nanti ngomong ke orangnya, oh ini 6 Pak. Loh yang 3 kemana? Loh nanti untuk pembiayaan berikutnya termasuk panen itu juga butuh biaya. Gitu. Ya. Fa'ilam tada'u maka seandainya tidak meninggalkan kalian, au tajudu atau memotong kalian asulus pada sepertiga, ya fada'u maka meninggalkanlah kalian arubu seperempat. Itu. Nah, kalau sepertiga itu dianggap kebanyakan, terlalu banyak ya seperempat lah. Itu seperempat. Jadi menaksir kira-kira, oh ini 10 wasak. Ya, 10 wasak. Nah, nanti bilangnya ke yang punya kebun 7,5. Ya. Nah, terus yang 2,5 ya nanti untuk biaya panen dan lain-lain. Ongkos pekerja untuk panen itu. Qala berkata sapa Abu Dawud, Al-Kharis, orang yang mengira-ngira, orang yang naksir, iku yada'u meninggalkan dia asulus sepertiga, tujuannya lil khirfati untuk pekerjaan atau pembiayaan pekerjaan. Ya kan? Ya memang seperti itu, pertanian ada panen pun butuh biaya. Ya, enggak kok buahnya jatuh sendiri, enggak, ada biayanya. Lah itu caranya ya diambil dari itu. Babu zakatil hubub, bab zakatnya biji-bijian.
wa zaitun dan zaitun, zakatnya zaitun. Qala berkata sapa Malikun Imam Malik, wa inama dan sejatinya yuk kodu diambil minaz zaitun dari zaitun, minyak zaitun ini kan diambil minyaknya ya. Opo al usru 1/10, 1/10. Kalau di persentase 10%. Ba'da an yuk soro, setelah jika diperas. Diperas itu ya diambil minyaknya. Jadi zakatnya adalah 10% atau 1/10 setelah diperas. Ya. Yang kedua wayab lugo dan sampai opo zaitunuhu, minyak zaitunnya, zaitun tersebut sata ausuk 5 wasak. 5 wasak ya banyak. Jadi 1 wasak saja 60 sok. Ya, 60 sok. 60 sok kali 5. Ya kan? 300. Fama maka apa-apa lam ya beluk yang belum sampai opoma. Mohon maaf. Fama maka apa-apa lam ya beluk yang belum sampai. Opo zaitunuhu, minyak zaitunnya ma. Sata ausuk pada 5 wasak. Pala zakata maka tidak ada zakat fihi di dalamnya. Kalau selama belum nyampe 5 wasak ya nggak ada zakatnya. Qala berkata sopo Malikun Malik, wa zaitunu dan utawi zaitun iku biman zilatin nakhil seperti kedudukannya kurma. Nakhil itu pohon kurma ya. Prakteknya bagaimana? Ma apa-apa, karena yang ada minhu dari kurma atau zaitun, sakothu menyiram hu pada ma, opo asamau langit artinya hujan, wal uyun dan mata air, au atau karena ada opo ma iku baklan aliran atau siraman. Jadi mungkin air hujan atau air banjir dialirkan ke ladangnya itu. Jadi tanpa repot pakai alat. Nah, intinya begitu. Fafihi maka iku di dalam ma zaitun atau kurma al usru 1/10. Jadi zaitun itu kedudukannya sama dengan kurma dari sisi zakatnya ya. Kalau kebun kurma atau zaitun itu disiram dengan air hujan, kan tanpa alat itu, langsung dari langit. Atau dari mata air dialirkan ke situ ya. Atau dari rembesan, entah dari banjir atau entah dari air hujan yang ditampung seperti telaga itu. Untuk Lamongan itu akeh ya. Nah, terus panen, maka di dalam panennya itu kalau sudah nisab, zakatnya adalah 1/10 ya, 1/10.
Wama dan apa-apa, karena yang ada opoma iku yusko disiram. Ini pakai alat, ya pakai macam-macam, ya. Binotki dengan ya siraman, ya, siraman pakai alat, diambil dari sumur, pakai diesel atau apa, pakai alat intinya. Kalau zaman dulu ya diangkut pakai onta, pakai sapi. Nah, diambil dari sumur atau sungai pakai alatnya. Ini disiram jadi bukan tada hujan, itu bukan. Fafihi maka itu di dalam ma nisful usri separuhnya 1/10. Separuhnya 1/10. Itu berarti 1/20. Atau lebih enaknya gini, kalau 1/10 itu kalau di persentase adalah 10%. Separuhnya 10% adalah 5%. Nah, gitu. Cuma bedanya di sini wala yukrosu dan tidak dikira-kira. Opo sayun sesuatu pun minaz zaitun dari zaitun fi sajarihi di pohonnya zaitun. Bedanya di situ. Kalau korma dikira-kira masih di pohon itu bisa dikira-kira. Kalau zaitun ya enggak dikira-kira karena ya enggak ada istilahnya Nabi ngira-ngira zaitun itu enggak ada. Yang dikira-kira itu kalau enggak korma ya anggur. Kalau zaitun enggak perlu dikira-kira. Babuman babnya orang. Ba'a yang menjual dia orang. Timarohu pada buahnya orang. Ya, buahnya orang. Dia menjual buahnya. Au nahlahu atau menjual kebun kormanya orang. Yang kebun korma itu sudah ada buahnya, ya. Au ardohu atau menjual tanahnya orang. Nah, di atas tanahnya itu ada tanamannya, padi atau gandum atau apalah di situ ada tanamannya yang memang ya siap panen. Au zar'ahu atau menjual zar'a itu gogo. Jadi tanaman yang usianya pendek. Menjual padinya atau gandumnya itu. Waqat wajaba dan sungguh wajib. Tihi di dalam yang dijual. Opo al-usru 1/10. Ya, 10%. Ya, 10%. Karena memang tada hujan. Au atau opo as-shadaqatu zakat. Fa'adha maka mendatangkan dia orang az-zakata pada zakatnya yang dijual itu min goirihi dari selainnya yang dijual. Artinya dia nalangi dulu. Ya, nalangi dulu.
Jadi orang mau jual buah. Buah di sini ya mungkin anggur atau jual korma ya. Itu sudah siap panen, belum sempat dipanen dijual. Entah anggur atau korma atau jual kebun kormanya. Lah, kebun kormanya itu ini kan dijual sak tanahnya kan gitu. Lah, pas dijual itu ya sudah siap panen. Lah, atau jual tanahnya. Lah, di atas tanah itu ada tanamannya. Ada gandumnya mungkin atau ada padinya dan siap panen. Atau jual padi itu ya, tanpa tanahnya enggak dijual. Jual padinya aja atau gandumnya aja. Lah, si penjual ini kan sudah punya kewajiban zakat. Lah, zakatnya berapa? 1/10 atau kalau di persentase 10%. Nah, maka dia harus bayar kewajibannya itu dari mana? Dari harta yang lain. Dia nalangi dulu. Ya, dia nalangi dulu. Fa'adha zakata min ghairihi. Jadi dia membayar zakatnya itu dari harta yang selain yang dijual itu. Dia nalangi dulu. Itu. Ya, memang seperti itu resikonya. Karena begitu buah muncul siap panen, dia punya kewajiban. Nah, kalau dijual, dia harus nalangi zakatnya, ngijoli. Tuh. Tuh, harus ngijoli. Lah, dia nanti kan ya dapat uang dari apa yang dijual itu tadi kan. Nah, atau ba'a menjual dia orang sama rohu pada buahnya orang. Walam tajib dan belum wajib fihi di dalam buah opo asodakotu sodako. Atau babnya orang yang menjual buahnya anggur atau korma tapi ya memang belum nisab. Itu gimana? Itu loh. Belum nisab, itu gimana? Hadasana hajat dasana Syu'bah. Ahbaroni Abdullah bin Dinarin sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Hajat itu Hajat bin Midhal, Syu'bah bin Hajat. Ahbaroni Abdullah bin Dinar sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naha melarang sapa anabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is samaroti dari menjual buah. Atayab dua sehingga muncul apa solahuha baiknya buah. Jadi menjual buah dengan sistem ijon itu dilarang. Ya. Baru muncul kembangnya dijual. Ya. Baru pentil dijual. Itu enggak boleh. Karena potensi gagal panen itu tinggi. Ya. Potensi gagal panennya tinggi. Ya kalau panen betul, kalau enggak, yang beli itu yang rugi. Jadi Nabi melarang menjual buah sampai buah itu betul-betul sudah tampak kebaikannya. Artinya ya sudah siap panen. Kalau belum siap panen enggak boleh dijual. Ya, kalau
sudah siap panen itu baru bisa dijual. Gitu. Jadi sistem ijon itu dilarang. Jadi masih pentil atau bahkan masih bunga itu dilarang. Wakana dan ada dia Ibnu Umar idza suila ketika ditanya dia Ibnu Umar an solahiha dari baiknya buah. Qala maka berkata dia Ibnu Umar hatta tadhaba sehingga hilang opo ahatuhu penyakitnya buah. Lah yang dimaksud kebaikan buah itu muncul itu apa? Nah, kalau Ibnu Umar ditanya seperti itu, pasti jawabnya sampai penyakit dari buah itu hilang. Artinya apa? Sampai apa saja yang bisa membuat buah itu gagal panen itu hilang. Itu loh. Artinya apa? Buahnya itu ya sudah betul-betul mateng itu. Kalau masih cuma berbentuk bunga atau berbentuk pentil buah muda itu belum boleh. Karena masih ada potensi kena hama, potensi kena angin, terus rontok semua, ada potensi-potensi lain yang intinya bisa membuat gagal panen. Ya. Kala berkata sapa malikun, Malik, waman dan barang siapa ba'a yang menjual di Yaman zar'ahu pada tanamannya man. Zar'an itu tanaman yang umurnya pendek. Jadi biasanya sekali panen mati. Seperti padi, gandum, ya tanaman ya. Kalau zar'an itu seperti itu aslinya. Tapi di sini di makna tanamannya itu aja. Wakot solaha dan sungguh baik apa tanaman. Waya bisa dan kering apa tanaman. Kering artinya siap panen. Ya. Siap panen. Fi akmamiha di dalam akmam itu ya manggarnya, tangkai buahnya itu. Itu namanya akmam. Ya. Tangkai buahnya. Di tangkai buah terus ada kelopaknya itu. Kalau kurma kan seperti itu. Itu disebut akmam. Tangkai buah manggar. Fa'alaihi maka iku berat bagi orang zakatuhu utawi zakatnya tanaman. Jadi yang nanggung zakatnya itu yang jual. Ya. Jadi kalau jual buah yang ada di pohon itu dipastikan buahnya sudah baik, siap panen dan sudah kering, ya sudah. Kering itu bukan busuk, bukan, memang kering dalam artian siap panen. Di tangkai buahnya itu sudah siap panen. Maka yang jual itu yang bertanggung jawab bayar zakatnya. Ya, yang bertanggung jawab bayar zakatnya. Nah terus ya nalangi dulu, nalangi dulu. Lah habis itu dia kan punya uang dari hasil jualannya itu. Walaisa dan tidak ada alaladi atas orang istarohu yang beli diamanhu pada tanaman atau buah tanaman opo zakatun zakat. Yang beli tidak punya tanggung jawab bayar zakat. Yang punya tanggung jawab yang jual.